benar membaik, baik begitupun di daerah-daerah yang lain, Kak. Mungkin seperti itu, Kak. Siap, makasih untuk sementara itu dulu untuk Bun Trigosa. Nah langsung kita masuk, coba kita bedah masalahnya ke Direktur Eksekutif Walhi, Pak Amin. Pak Amin, ini dari perspektif masyarakat sipil, apa persoalan ekologis terbesar di Sulawesi Selatan saat ini? Ya. Wow, pertama-tama senang sekali bisa Ya, ada di sini ya, dan apresiasi yang luar biasa, apresiasi yang besar dan tinggi kepada sahabat-sahabat PMII, PKC Sulsel ya. Saya berharap ini bisa dicontoh, dan ini kelihatannya memang gambarnya begini Bang Yasin. Kalau PMI ini jadi kalau PMI melakukan gerakan membumi, berarti selama ini dia melangit. Gitu ya. Nah, kadang-kadang kita memang harus nunduk ke bawah untuk bisa jalan lurus. Kita memang harus membumi. Karena kalau kita terus melihat langit, kita akan kesandung. Makanya kalau mau jalan dan menuju finish yang bagus, yang benar, yang sesuai keinginan kita, memang harus melihat ke bawah. Nah ini sudah tepat. Sudah tepat. Dan mudah-mudahan diikuti oleh organisasi Cipayung lainnya. kembali ke jalan yang benar ya. Ke pertanyaannya Bang Hasim, kenapa apa sekarang situasi kondisi yang paling mengerikan ya di Sulawesi Selatan? Sebenarnya DLH ini juga sudah mengekspos data yang baru-baru ini. Kalau versinya DLH itu 556.000 tutupan hutan Sulawesi Selatan itu hilang. Bagi kami ya, hektar. Jadi ada kurang dari 1.900.000 sekian hektar tutup kawasan hutan di Sulawesi Selatan. 556.000 hektarnya itu sudah tidak berupa hutan. Ada sedikit perbedaan data tapi tidak terlalu jauh, tidak terlalu signifikan datanya. Kalau kami 600.000 lebih tutupan lahan hutan Sulawesi Selatan itu hilang. Atau sekitar 29,3% tutupan lahan hutan di Sulawesi Selatan menghilang. Maka tidak heran Pak Hasim kalau sekarang ini setiap musim penghujan hampir semua daerah di Sulawesi Selatan mengalami banjir, mengalami longsor. Karena ekosistem yang merekatkan tanah itu sudah mulai berubah. Nah, kita kerap kali gelagapan. Saya tahu bahwa pemerintah sudah punya perencanaan mitigasi, reaksi cepat ketika terjadi bencana. Tapi itu kan tidak akan menjawab tantangan dan persoalan yang mendasar. Mau sampai kapan pemerintah akan disibukkan dengan mengurusi banjir, ya, mengurusi longsor. Padahal jalan keluarnya yang paling bisa yang harus dilakukan adalah melakukan mitigasi, yaitu dengan cara pemulihan lahan hutan. Sehingga setidaknya harapan kita mudah-mudahan provinsi-provinsi Sulawesi Selatan bersama Kementerian Kehutanan bisa sinergi dan bersama dengan komponen masyarakat lainnya, kelompok masyarakat lainnya untuk bisa segera melakukan pemulihan hutan di Sulawesi Selatan. Tidak usah jauh-jauh, yang paling dekat dengan kita, Goa. Tutupan lahan di Goa, Das Jenek Berang, itu sudah kami peringatkan 3 tahun yang lalu dan belum ada perubahan yang signifikan. Itu masuk dalam salah satu das paling kritis di Indonesia Timur dan di Indonesia. Tutupan lahannya itu tinggal 15%.
15 sampai 16%. Karena perambahan, perluasan perkebunan dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya. Saya tidak bisa menyalahkan masyarakat. Masyarakat mau hidup. Percuma juga kita melestarikan hutan, tapi masyarakatnya miskin, kelaparan, itu juga salah. Nah, sehingga perlu dicarikan skenario, strategi ekonomi yang tepat agar perut rakyat terisi, bukan MBG, agar perutnya rakyat terisi, kantongnya beruang, tetapi lingkungan kita juga terjaga, hutan kita terjaga. Nah beberapa kali saya kerap menyarankan dulu kalau tidak salah 2 kandidat pilgub ya, terang-terangan saya mengirimkan surat agar itu menjadi konsentrasi gubernur, dan yang meresponnya itu kalau tidak salah nomor urut 1 kalau tidak salah waktu itu ya. Tapi bukan soal itu maksud saya, artinya adalah ini tidak main-main, kondisi ini tidak main-main. Karena begini juga Pak Hasim, kalau kita sibuk membahas ekonomi, mengurusi politik, menjaga kestabilitas keamanan, tapi kita abai terhadap lingkungan, semua itu akan hancur. Mau kita jaga pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan 7-8%, kira-kira begitu. Mau kita jaga dinamika politik kita agar tetap tentram dan dinamis, harmonis. Mau kita buat Sulawesi Selatan aman dari berbagai ancaman, tapi lingkungan kita ambruk, hutan kita rusak, dan setiap musim penghujan rakyat selalu mengungsi karena kebanjiran dan longsor, tidak ada gunanya semua itu Pak. Pak Hasim juga akan terganggu kalau depan kantor Tribun Timur dan beberapa jalan di Kota Makassar tergenang air. Karena air kiriman dari Kabupaten Goa. Orang Antang, orang Biringkanaya selalu mengungsi setiap tahun karena kiriman air dari Goa. Artinya kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial masyarakat juga akan terganggu. Nah, menurut saya ini relevan sekali dengan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di PMI. Makanya saya respect ya, kalau boleh saya hormat ke kawan-kawan yang sudah punya inisiatif canggih, bagus seperti ini, mau melakukan pemulihan lahan, mau menanam pohon, walaupun masih di pesantren gitu. Mudah-mudahan ini jadi pemantik para kiai di pesantren-pesantren, ya Bang ya, supaya santri-santrinya digerakkan untuk, dan semua kader-kader PMI digerakkan untuk menanam pohon di daerah-daerah yang di lahan-lahan yang kritis, di kawasan-kawasan yang punya fungsi ekologi tinggi tapi rusak sekarang ini. Nah, saya berharap juga ke depan teman-teman Pak Seko mumpung ada di sini dan Ketua PKC nanti mungkin yang belum bisa hadir di sini juga bisa melakukan semacam audiensi dengan BPDAS ya, dengan balai-balai atau badan-badan kementerian kehutanan yang ada di Sulawesi Selatan untuk bisa membangun gerakan sinergi atau gerakan kolaborasi ini. Karena tidak bisa hanya PMI sendiri. Dan saya juga mudah-mudahan ini menjadi sekali lagi tauladan, contoh dan ajakan secara tidak langsung ke organisasi Cipayung lainnya. YMM, ayo tanam pohon, ayo pulihkan Sulawesi Selatan. HMI, ayo pulihkan Sulawesi Selatan. Waktu sekarang ini tidak bisa lagi kita menunggu, tidak bisa lagi kita menggantungkan pada organisasi lingkungan semata. Tetapi organisasi-organisasi kepemudaan, kemahasiswaan juga harus mulai turun langsung. Makanya membumi ini sebuah istilah yang diksi yang bagus sekali gitu. Karena memang kayaknya aktivis mahasiswa itu selalu melangit ini, kayaknya perlu sekali-kali untuk membumi agar menyelamatkan kehidupan masyarakat dan dirinya sendiri dari ancaman bencana. Begitu Pak Hasim, Tabe. Coba kita lebih dalam, Pak De. Kalau pemerintah memiliki program lingkungan tapi di lapangan masih terjadi kerusakan, menyindir ini. Tetapi apakah organisasi mahasiswa harus menjadi mitra
atau justru menjadi pengawas pemerintah? Dua-duanya, pemerintah, aktivis mahasiswa tidak boleh juga kan begini, kadang tetap harus mengkritik kebijakan publik. Karena gini, kondisi lingkungan itu produk politik, dia kebijakan publik. Kebijakan publik dilahirkan oleh pemerintah, eksekutif maupun yudikatif. Jadi dia sangat erat kaitannya dengan perilaku aktor pemerintahan kita. Kebijakan, pemahaman, kesadaran. Nah, mahasiswa itu tetap penting untuk terus menyoroti. Tetapi di sisi lain menunjukkan kepada halayak umum dan pemerintah bahwa dia take action. Tidak hanya mengkritik, tapi juga mengambil bagian, mengambil peran untuk memulihkan. Berarti ini sudah 2 kali menampar ini. Sudah disoroti, sudah dikritisi, terus ditindaki. Kalau pemerintah masih belum bertindak pula, bertindak juga, wah taliwak-liwak pemerintah ini pasti. Taliwak-liwak pemerintah ini. Memang bahaya kalau begini pemerintah kita. Nah, tapi kerap kali saya juga sering mendengar keluhan dari pemerintah. Sebenarnya dari staf-staf lah ya, staf-staf pemerintah. Kita mau Pak Ami, cuma anggarannya terbatas. Nah ini kan langsung ketawa Pak. Perwakilan dia, anggarannya terbatas. Nah kan sayangnya selalu menganggap itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Dudukkan ini persoalan. Sehingga ini bisa dicarikan bersama-sama. Misalnya, tidak menutup kemungkinan kita membangun satu gerakan kolektif, Walhi, PMI, dan beberapa organisasi lainnya. Misalnya membuat sebuah gerakan platform yang namanya sedekah alam. Kenapa badan zakat atau kenapa gerakan zakat, sedekah, infak itu selalu hanya diorientasikan pada pembangunan masjid, pemberian dana tahfiz? Kenapa tidak dialokasikan untuk gerakan ekologi? Dan ini mulai kita rancang dengan teman-teman organisasi Cipayung misalnya, organisasi kemudaan, atau kayak teman-teman KNPI, ajak juga. Kita bikin sebuah gerakan sedekah alam kira-kira gitu. Himpun dana publik sama-sama gotong royong, lalu kita alih fungsikan, kita orientasikan dana tersebut untuk pemulihan ekologi. Bisa. Kalau didudukkan bersama. Tapi kalau pemerintah, atau lagi-lagi juga tergantung gubernurnya. Kalau gubernurnya baru sedikit dikritik langsung ceramah di mana-mana bahwa jangan tanam pisang, gitu. Sekarang waktunya kita membuka diri untuk mendengar aspirasi. Karena teman-teman mahasiswa ini intelek, dia paham, dia tahu. Makanya mereka mengkritik, mereka juga mengambil tindakan, bertindak. Sekali lagi begitu. Nah ini sekarang kita juga saya belum, tapi nampak kalau kan sekarang di LH itu sudah menggabungkan antara kehutanan dan lingkungan hidup. Jadi sudah masuk di kehutanan juga. Kalau lingkungan hidup kan dia hanya masuk di pencemaran, limbah, sampah. Tapi kehutanan dia bicara tentang, saya kira tetap akan terintegrasi dengan kebijakan nasional gitu ya. BPDS misalnya, atau BPDS atau BKSDA itu punya agenda juga, kan setiap tahun dia punya rencana aksi nasional untuk reforestasi gitu ya. Nah ini kayaknya akan sinergi. Terakhir mungkin perlu juga diamati soal sekarang ada pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Menurut saya perlu saya pernah waktu Pak Kadis waktu sebelumnya, Pak Nur Nur Hasbi, saya pernah sarankan sebelum dia pensiun, Pak, sebelum Bapak pensiun, bisa enggak kita bikin satu gerakan, Bapak keluarkan satu gerakan yang saya sebut dengan pendanaan hutan sosial. Pendanaan hutan sosial, kan sekarang di Sulsel itu sudah banyak sekali hutan-hutan sosial. Izin-izin yang diterbitkan kementerian untuk pengelolaan kehutanan sosial.
Tapi di tapak itu tidak bisa dikembangkan. Masyarakat dapat izin tapi tidak bisa dioptimalisasi lahan-lahan itu. Karena apa? Modalnya tidak cukup. Kemampuan rakyat untuk mengolah itu, manfaatkannya itu tidak cukup. Nah, memang butuh pendanaan hutan sosial. Sumber-sumbernya nanti dibicarakan. Harus semua dilibatkan, semua pihak. Sekali lagi, membicarakan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan ke wali, tidak bisa dibebankan ke pemerintah. Harus didudukkan sama-sama, dicarikan solusinya, termasuk ketika tidak ada dananya, harus dicarikan pembiayaannya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi, ini adalah pemantik. Langkah yang ditempuh oleh kawan-kawan PMI adalah, sahabat kami adalah pemantik. Semacam dia gelitik kita, alarm. Kayaknya kalau PMI sudah goyang itu kan menandakan ada masalah. Kalau kenaikan BMI yang pertama keluar biasa itu kan PMI. Gitu. Kayaknya kalau sudah turun membumi menanam pohon PMI, artinya ini juga sudah alarm bahwa memang kita sudah harus menurunkan pandangan kita ke bawah untuk melihat situasi real yang terjadi di Sulawesi Selatan. Begitu maksudnya. Siap. Nah, ada tadi data disampaikan oleh Bung Amin ini. Mungkin banyak dari Tribuners bertanya-tanya, 556.000 itu bagaimana sih? Nah, saya sudah konversi bahwa 556.000 itu, kalau Anda di sini suka bola itu sekitar 778.000 lapangan bola. Wah. Atau 28 kali luasnya Kota Makassar, bagian tinggal di Makassar. Jadi sangat luas sekali. Nah, kemudian yang ketiga kita akan masuk ke Kak Haikal ini. Kak Haikal sebagai aktivis senior sekaligus juga sebagai sekretaris PKB Sulsel yang mempunyai wakil di DPRD Sulsel. Bagaimana? Apakah memang sudah disarankan kepada pemerintah provinsi terkait saran-sarannya tadi Amin, atau baru dengar kali ini? Atau ini hal baru mungkin, atau gimana ini Kak? Silakan sebagai pembuka dulu, pemantik. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat-sahabat narasumber, baik dari sahabat-sahabat mahasiswa dari PMI, kemudian dari Walhi, dan Bapak dari yang mewakili Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kalau bicara soal apakah sudah ada respon dari fraksi PKB di DPR Provinsi soal itu kan data terbaru Pak. Jadi tentu setelah update terbaru itu kita akan melakukan diskusi dan fraksi untuk membicarakan lebih lanjut. Tapi catatan saya, kalau kita sudah menemukan data bahwa sudah kurang lebih 500.000 hektar lahan yang dulunya hutan itu sudah bukan hutan lagi, atau kalau datanya Walhi misalnya di sekitar 600.000, berarti sebenarnya itu deforestasi yang lumayan besar. Karena misalnya kemarin kita ribut dengan pesta babi di Papua, itu karena kita menghajar hutan kurang lebih 1 juta hektar. Nah kalau 500.000 hektar, ya itu sudah 50%-nya Pak. Jadi pesta babi di Papua itu 1 juta hektar lebih. Kalau di sini 500-600 ribu hektar itu sudah nyaris sama. Wah ini ketua fraksi saya nih. Jadi ketua. Nah, atau bisa juga di situ. Nah, selamat datang untuk ketua fraksi PKB DPRD Sulsel. Bapak Zulfikar Limulan. Silakan Pak. Duduk di tengah.
ketua fraksi. Kalau ada urusan kebijakan di fraksi yang beliau itu. Langsung datang ini. Langsung, Wah, Pak. ini kita Langsung sukanya datang, Pak. PKB nih, langsung responsif. Silakan Kak Heka, lanjut. Nah, itu angka-angkanya itu tidak jauh beda. Jadi ya 1.600.000 hektar, 1 juta hektar lebih. Iya 1 juta hektar. Tapi prinsipnya ada penghancuran hutan di situ. Nah, ada penghancuran hutan yang dilakukan oleh orang di Papua 1 juta hektar lebih. Kita juga di sini melakukannya sekitar 500.000 hektar lebih. Yang dulu hijau sekarang mungkin ya gondol sedikit lah. Nah, gondol setengah. Nah, kalau kita lihat di Sulsel ini kan wilayah hutan itu kan tidak terlalu banyak. Tidak semua daerah punya hutan lindung yang cukup luas dan hutan yang cukup luas. Tapi beberapa wilayah yang memiliki hutan itu dan sering terjadi bencana itu kan sudah sering juga kita alami. Misalnya daerah Bawah Karaeng ini kan, kaki Bawah Karaeng ke bawah. Terus kaki Latimojong daerah Luraya sana dan Endrekang Sidrap. Kemudian kalau Sinjai kan masih bagian dari itu. Nah, kemudian bisa jadi mungkin yang jajaran Kars ini ke Maros dan seterusnya itu. Nah, kalau menurut saya sudah benar langkahnya teman-teman sahabat-sahabat PMI. Kalau orang sibuk melakukan pesta babi dengan menebangi hutan, kita membumi. Jadi biarlah mereka rusak, tetap kita mengajak orang, ayo kita tanam lagi. Karena mungkin ini teman-teman sahabat-sahabat PMI melihat ini, tidak bisa diajak ini orang ini berbuat baik ini supaya tidak narusakin ini hutan. Jadi satu-satunya caranya mereka turun mengajak kita menanam pohon. Karena memang faktanya begitu, Pak. Hampir semua pengerusakan hutan itu kan atas nama ekonomi bermakna penambangan di situ. Apakah nikel, apakah emas, dan semua jenis mineral yang ada dalam tanah yang harus dikerok lalu hutan kita hancur. Nah, saya kira di Sulsel ini ada beberapa tempat yang sangat beresiko dan bisa jadi catatan juga untuk yang mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kalau itu dibiarkan terus-menerus maka kalau peringatan Al-Quran itu sudah jelas. Zaharal fasada fil barri wal bar bima kasabat aydin nas. Jadi jelas itu, Pak. Terjadi kerusakan di darat dan di laut itu karena tangan kita sendiri. Nah, saya kembali ke bagaimana pengerusakan ini terjadi. Kan sebenarnya begini, menambang itu karena tadi masuk bicara tambang, kan sebagian besarnya merusak lingkungan ini kan menambang, ya kan? Secara data-data nanti dikonfirmasi ke Walhi, apakah yang merusak hutan lebih banyak itu karena penambangan atau apa? Tapi yang jelas kalau menambang itu pasti merusak, Pak. Jadi logikanya kenapa harus minta izin ke BLH atau Dinas Lingkungan Hidup? Karena itu merusak. Nah, dan yang bisa mengeluarkan izin ini negara, Pak. Jadi tidak ada kewenangan swasta membolehkan ini bisa ditambang, ini itu negara yang punya. Dan itu jelas kalau secara konstitusi bahwa di pasal 33 itu yang sering dikampanyekan akhir-akhir ini, bumi, air dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara, Pak. Jadi yang boleh mengeksekusi dan memberikan kuasa eksekusi ke orang-orang itu negara. Sehingga kalau menurut saya kalau terjadi deforestasi yang lumayan luas begitu, harus dicek betul bagaimana keterlibatan negara di situ. Apakah memang negara mengeluarkan izin-izin untuk menghajar hutan-hutan itu, atau misalnya yang dulu kebun apa dikasih jadi sawah dan seterusnya, supaya jadi catatan kita ke depannya bisa lebih dibuat lebih baik lah.
Nah, ya kalau menurut saya kalau ini tidak diantisipasi dan terus-menerus terjadi, ya mungkin hari ini kita bisa tersenyum, tapi 2-3 tahun ke depan kita akan menghadapi situasi sulit, apalagi dengan sekarang ini. Sekarang baru beberapa lama kemarau, kakak Sahar di Sidrap sudah minta doa, Pak. Toh? Beberapa bupati sudah minta doa. Begitu cengengnya kita punya penguasa ini, Pak. Harusnya itu kalau terjadi bencana panjang begitu, merefleksi diri. Kenapa terjadi nih? Tidak hujan-hujan ini, jangan sampai yang dikerjakan teman-teman ini menanam hutan itu kan, kalau ada hutan dia bisa menangkap awan yang ada di atas itu, mengumpulkan jadi hujan. Tapi kalau sudah tidak ada, Pak, apanya mau hujan? Nah, sehingga menurut saya bupati-bupati sekarang ini dan gubernur juga benar, kita harus sholat istikharah. Tapi sholat istikharah itu tidak berlaku kalau kita merusak hutan, Pak. Apa yang mau menahan awan di atas itu? Nah, nanti Ustaz bisa jelaskan juga lebih detail toh. Kalau saya begitu, jadi urusan lingkungan ini urusan kita semua ini, Pak. Urusan tempat kita tinggal, dan bagi yang punya keyakinan tertentu misalnya dalam Islam, jelas itu, Pak. Bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan alam itu dalam Al-Quran. Mungkin juga di agama lain juga mengatur itu. Itu saya kira sebagai pengantar, Pak Haji. Bagaimana PKB melihat konflik antara kepentingan investasi tadi, kemudian kebutuhan masyarakat, dan perlindungan hutan? Tadi kan investasi itu yang tambang-tambang, Pak. Ya. Pertama, PKB itu sejak awal didirikan itu dilabeli dengan Green Party, Partai Hijau. Jadi memang salah satu cita-cita dasarnya itu menjaga alam, menjaga manusia yang hidup dan semua yang hidup di dalamnya lah. Itu sudah jadi prinsip di PKB yang diimplementasikan dalam praktek politik rahmatan lil alamin. Jadi politik rahmatan lil alamin itu kebijakan politik untuk semesta alam. Jadi bukan hanya untuk kepentingan manusia, Pak. Semua yang ada di alam ini. Jadi kebijakan harus yang dikeluarkan itu ya seperti itu. Termasuk terakhir pada saat kita melakukan harla, itu jelas bahwa kita harus kembali ke pasal 33 ini, mengelola ini negara. Tidak bisa lagi bumi, air dan kandungan alam kita ini diserahkan ke segelintir orang, lalu orang itu menikmati banyak hal, menikmati kemewahan, sementara sebagian besar rakyat Indonesia merasakan bencananya, Pak. Kan konsesi-konsesi tambang itu kan memberikan surat ke seseorang atau ke badan usaha, dia rusak itu alam, dia nikmati keuntungannya, sementara kerusakannya rakyat semua yang rasakan, Pak. Jadi di situ saya kira salah satu poin pentingnya, dan kita sekali lagi boleh kita PKB tidak setuju, bukan tidak setuju dengan penambangan, boleh, tapi harus hati-hati. Jangan sampai kita menambang kemudaratannya lebih banyak daripada kebaikannya apa? Kebaikannya lebih banyak lah daripada keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Nah, itu prinsip dasarnya. Sehingga prinsipnya kita kembali ke pasal 33 itu, mengurusi ini negara. Supaya ya jangan lagi ada yang dikasih privilege melakukan pengerusakan, mereka enak, semua rakyat yang susah, Pak. Nah, begitu. Siap. Nah, karena ada ketua fraksi PKB, sebentar kita pendalaman soal di DPRD Sulsel. Bagaimana, Pak Sulgipar, bisa? Wah. Siap. Ke Pak Julisman dulu. Beliau adalah, kita perkenalkan, perwakilan dari Kepala Dinas DLH dan Kehutanan, berhalangan hadir hari ini dan diserahkan kepada Pak Julisman. Nah,
Karena Pak Julisman ini baru kita lihat dan baru juga di Tribun kita datangkan. Beliau ini orang Makassar Pak ya, lahir 5 Juli 1975, pangkat sekarang 3D. Nah, mulai dari awal karir sampai sekarang Pak fungsional. Artinya beliau yang paling tahu sebenarnya apa yang terjadi di pemerintahan, yang meracik kebijakan publik, program-program itu beliau sebenarnya. Nah, kalau yang lain-lain kan tinggal menyuruh Pak ya. Nah, kemudian ada pertanyaan yang menarik tadi Pak. Kan kerusakan kita itu sudah 556.000. Bagaimana program dari DLH dan Kehutanan selama ini? Kenapa tidak bisa misalnya lebih cepat kerusakan ketimbang perbaikan Pak? Atau tidak bisa menahan kerusakan itu? Padahal kan pemerintah di sini punya kewenangan penuh. Silakan Pak Julisman. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nahmadu wa nusalli wa sallim ala Rasulil Karim amma ba'du. Yang saya hormati yang mewakili ketua fraksi PKB, kemudian yang memfasilitasi Tribun Timur, saudara kita yang kita banggakan dari PMI PKC Makassar, kemudian Pak Direktur Walhi, dan ada Sekretaris PKB. Saya itu Pak, satu kelas dengan Pak Hengki Yasin, kalau PKB ya, di SMP, ya, luar biasa beliau. Dan saya lihat kalau PKB ini, kalau lihat simbol partainya bumi, jadi nyambung ya, membumi ya, bumi membumi. Kan hakikatnya Allah hadirkan kita mungkin Pak sebagai khalifah. Khalifatun fil ardi, khalifah di muka bumi. Ada tanggung jawab yang Allah amanahkan. Ya, yang sebelumnya ditolak oleh makhluk lain. Allah katakan, Allah sampaikan bahwa ketidaktahuan manusia menerima dengan mudahnya amanah itu, tanggung jawab itu. Ya. Ada fakta-fakta yang memang sedikit saya, kalau saudara-saudara kita yang dari PMI tidak bisa pisahkan langit dan bumi. Kemarin sudah ambil petunjuk dari langit, tinggal mengimplementasikannya ke bumi. Begitupun yang terjadi dengan nenek moyang kita, yang dulu dari makhluk langit, kemudian jadi makhluk bumi. Nah, ini kurang lebih sebagai pengantar saya. Ada fakta-fakta yang memang harus menjadi perhatian kita. Ya. Bahwa yang pertama, kita berada di bumi. Bumi ini adalah berbagai macam ekosistem. Ya. Ekosistem udara, perairan, daratan, ada ekosistem mikro, ada ekosistem makro. Dan dalam ekosistem itu ada sistem. Yang nanti kajiannya yang kita sebut dengan ilmu ekologi. Ya, ekologi. Dan yang pasti ini istilah gerakan mengekologikan bumi. Ya. Maksudnya ini kalau dalam konteks nasional kan sering ada platform nasional itu ada istilah ketahanan ekosistem menjadi cantolan utama dalam perumusan kebijakan nasional, termasuk perizinan, pemanfaatan ruang dan lahan, kemudian pengalokasian sumber daya manusia, penganggaran dan sebagainya. Artinya bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ada hal yang memang kalau kita ambil contoh sederhana, kita senantiasa ini berada dalam zona nyaman. Al Gore itu mantan Presiden Amerika Serikat menggambarkan seperti katak tumpan dimasak di panci. Iya. Dimasak di panci, delta kenaikan suhu ini terjadi terus, bertambah, kumulatif. Tetapi karena zona nyaman, katak ini tidak menyadari. Baru sedikit lagi dia mendidih. Dia sedikit lagi jadi makanan, mencapai titik didih 100%. Inilah yang kita alami Pak sekarang. Kita merasa nyaman dengan keadaan kita dan kadang kita tidak peduli. Sehingga nanti kondisi kritis baru kita sama-sama ribut. Ya, pusing, tidak ada solusi. Ya, memang tidak ada solusi Pak. Memang kalau kita buka-buka terjemahan Al-Quran itu, kita ini dipergilirkan. Ya.
masa sempit, masa lapang, masa sempit, masa lapang sebagai ujian bagi kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang kedua, kita polis bumi kita ini seindah mungkin, ujung-ujung dia akan kiamat. Iya. Baik kiamat yang peringatan maupun kiamat yang betulannya nanti. Yang ada itu ya. Kemudian yang ketiga, karena kita berada dalam lingkungan global, kita yang itu kalau kita bawa mobil biasa Pak, bawa kendaraan, kita ini sudah ikuti rambu safety. Tapi di sekitar kita ini tidak tertib, tidak safety. Jadi kita juga terancam bahaya. Kurang lebih dalam konteks global seperti itu. Persoalan iklim global, kita berusaha semaksimal mungkin, tapi pasti kita terasa. Seperti kasus minyak di Selat Hormuz itu, ya bukan di tempat terjadi, tapi ada keterkaitan, baik langsung maupun tidak langsung, kita juga merasakan. Ya. Itu mungkin untuk mengantar saja. Kemudian yang menjadi isu yang tadi diangkat oleh sahabat kita terkait dengan luas 56.000. Saya perkiraanku tadi sudah 800.000. Tapi Bang safety ini angkanya konservatif. Perkiraan saya ya. Karena saya tidak tahu ini kan proses degradasi deforestasi ini terjadi dalam kurun waktu yang lama. Iya. Cepat, iya. Kenapa kita mengalami penurunan D3TL, daya dukung dan daya tampung lingkungan. Iya. Kemampuan kita memulihkan 1/1000 dari daya rusak yang terjadi. Iya, coba, betul. Karena banyak faktor. Iya. Mungkin itu trilogi pengelolaan sumber daya Pak Di, ekologi, ekonomi, sosial. Itu jelas. Di posisi sekarang, ibarat ini kalau katak tadi kita sudah mau dekat titik 100 derajat. Jadi memang butuh effort yang sangat luar biasa. Tidak bisa effort yang biasa, harus luar biasa. Karena kondisi kerusakannya sudah mencapai titik membahayakan. Kita tidak baik-baik saja. Itu selalu diingatkan oleh pakar lingkungan di dunia. Kita dalam kondisi yang rawan. Fenomena sekarang ini yang kita khawatirkan di seluruh itu El Nino Godzilla. Itu luar biasa Pak. Mengerikan dari yang sebelumnya. Mungkin yang kita rasakan saya ini baru pengantarnya. Belum intinya. Iya. Tapi apakah itu melepaskan tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang mandat? Ya. Di sini ada kita perlu melihat status kewenangan. Tapi itu bukan jadi alasan untuk mengelak. Ya. Kalau kita bicara pemulihan hutan, kawasan hutan, jadi ada hutan, ada kawasan hutan. Kawasan hutan di Sulsel kita ini hampir 2,7 juta hektar. Hampir 600.000 berada di kawasan perairan. Sisanya di daratan. Ya, kawasan perairan sekitar Taman Nasional Laut Takabonerate dan kepulauan sekitarnya. Iya, termasuk. Kemudian kawasan Supermonde, Makassar Pangkep, ada banyak itu titik-titik yang menjadi kawasan kawasan hutan yang di kemudian di darat itu sekitar 1,9 juta hektar. Saya itu perkiraanku Pak Direktur, itu 800 perkiraanku. Iya, kondisi yang masih ada tutupannya. Iya, yang masih ada tutupannya itu perkiraan hanya 40%. Iya. Lebih ngeri datang. Lebih iya, saya perkiraan itu sekarang. Karena memang fenomenanya sudah terasa sekali. Ya. Dulu kita kenal hak pengelolaan itu hanya satu, HPH. Itu kalau zaman dulu saya pertama jadi pegawai tahun 96, ada di Sulsel itu sekitar 16 hak pengusahaan hutan. Itu memegang konsesi sekitar 150.000 sampai hampir 200.000 hektar. Ya. Selesai masa konsesinya, terus dalam kalian ditinggalkan sudah tokat-tokat, gendul-gendul nih, itu pemulihannya luar biasa, butuh effort yang luar. Ya. Jadi itu bagian mungkin dari penyumbang degradasi dan deforestasi itu. Sampai dicabutnya lagi, tidak ada lagi HPH kalau di Sulsel. Nah, lagi. Kemudian berubah paradigma pembangunan dari eksploitasi sumber daya alam, mengambil kayu, menjadi hutan tanam industri. Waktunya kita menanam. Iya.
Tapi dilihat lagi tak kemampuan kita mewujudkan seperti dulu, tidak jauh, tidak bisa. Ya, kita pakai hitungan sederhana. Kalau kira-kira saya bulatkan izin Pak, 600.000 hektar dengan pembiayaan 1 hektar itu sekitar 20 juta. Untuk itu pun standar penanaman itu, iya, standar penanaman kira-kira yang umum 20 juta. Itu hanya penanganan 3 tahun Pak. Iya, penanaman tahun aktual, pemeliharaan tahun pertama, pemeliharaan tahun kedua. Itu konsep yang sekarang dipakai. Dan kalau saya sebagai pribadi tidak ingin mengkritisi dari ilmu teknis yang kami pelajari, berbagai pelatihan dan sebagainya, itu tidak akan memulihkan kondisi. Karena menjaga tanaman yang sudah ditanam itu sampai dia berfungsi seperti sedia kala. Kalau cuma 3 tahun, tidak lama dilibas mati, ya, baru tidak. Butuh waktu lama. Kan kalau kita pendekatan hutan itu agak beda dengan tanaman komoditi perkebunan atau pertanian. Dia jangka panjang. Kenapa? Karena hutan ini membentuk ekologi. Ya, di antara representatif ekologi adalah kehatinya, biodiversitinya. Yang kedua, catchment area, penyimpanan air. Ya. Dulu itu saya didoktrin dari sekolah itu, kalau ada pohon berdiameter 50 cm diameternya, garis tengahnya, itu berada dalam suatu areal, dia mampu setahun itu menyimpan air 50 kubik. Satu pohon Pak, dalam setahun. Bayangkan kalau di hutan itu dalam 1 hektar itu rata-rata, kalau hutan-hutan dulu itu 1 hektar itu bisa sampai 100 lebih pohon dengan diameter itu. Di hutan Pak, zaman dulu. Ya, jarak-jarak 10 meter. Itu berarti kalau 100 kali 50 kubik, sekitar 5.000 kubik untuk luasan 1 hektar. Bagaimana kalau ratusan ribu hektar Pak? Ya, itu kami di dokter seperti itu. Untuk memberi mindset bahwa sebegitu pentingnya ini, vital ini, ketahanan air juga. Kalau kita bicara ketahanan air. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada persoalan kebutuhan lahan. Ya. Pertambahan demografi di Indonesia luar biasa. Ya. Catat lagi berapa jumlah penduduk tahun sekian dengan sekarang. Pasti dia butuh sumber daya baru. Untuk makan, berakselerasi, beraktivitas, kebutuhan sosialnya dan seterusnya. Ya. Kemudian pasti butuh pengembangan pemerintahan baru, pemekaran wilayah. Itu pasti butuh lahan untuk pusat pemerintahan, dinas-dinas dan sebagainya dan banyak. Jadi kondisi-kondisi ini adalah saya tadi kata given, ya, hal-hal yang memang susah kita kendalikan. Itu yang kita. Kemudian yang terakhir sebagai kan ini baru pengantar. Saya pernah mengikuti suatu diklat namanya valuasi kawasan hutan. Valuasi hutan. Ya. Kami praktek di hutan latihan Tabo-Tabo di Pangkep. Dulu Tabo-Tabo itu rimbun sekali Pak, enak sekali jadi dingin. Mau dia musim panas, musim dingin, dia tetap stabil. Itulah salah satu bentuk kestabilan daerah di daerah berhutan. Walaupun suhunya ekstrim, dia tetap stabil. Kemudian air melimpah. Dan airnya sangat jernih. Bisa langsung dikonsumsi tanpa dimasak. Ya. Kami mencoba menghitung secara sederhana, kalau kita kalkulasi secara finansial untuk menghadirkan debit air di sungai, sekian ribu kubik. Ya, sekian ribu kubik per jam per hektar. Dan keindahan estetika dari air terjunnya, kemudian penciptaan iklim mikronya. Jadi hutan itu membeli iklim mikro. Kalau dia bergabung-gabung jadi iklim makro dan sebagainya. Itu kami sampai pada angka untuk luasan 1 hektar itu lebih dari 10 triliun Pak. Lebih dari 10 triliun untuk memulihkan. Iya. Jadi memang lingkungan kita sumber daya itu kalau sudah rusak, biaya pemulihannya itu luar biasa Pak. Iya. Jadi memang tidak bisa gerakan satu orang, harus massal, masif. Bersama-sama, kesadaran bersama. Karena ini persoalan kita bersama. Karena kalau banjir Pak tidak pilih-pilih orang Pak. Ini yang merusak, ini tidak merusak, libas semua.
Ini yang menjadi persoalannya. Kita perlu ya, artinya perlu bersama-sama memberikan punishment, memberi efek jerah. Iya. Itu beberapa kasus lingkungan yang perusakan mangrove, kemudian perambahan hutan itu memang agak terkendala administrasi proses hukumnya. Artinya tidak ada tuh misalnya langsung vonis bersalah hukum, tidak. Belum ada seperti itu. Ya, kita kan tadi kata administrasi itu mungkin persoalan-persoalannya menjadi tantangan. Itu yang terakhir ada itu isu keterbatasan anggaran gitu ya, dan keterbatasan SDM. Ya. Kalau saya enggak hafal sih. Karena yang jelas turun drastis dibanding tahun sebelumnya ya. Oh iya. Siap. Teknis siap. Aduh. Ya mungkin saya kembalikan. Saya cek anggarannya enggak ada. Tahun lalu Komisi B protes. Pak Marjono dari Gerindra, dia bilang, ini kita punya 11 daerah hutan, cuman anggarannya dikurangi katanya. Nah, oke, Pak, mungkin tidak banyak bisa menjawab ya dari pertanyaan kita, dan kita sudah sampai juga mungkin di penghujung diskusi kita, hanya dibatasi waktu. Saya serahkan dulu kepada pemateri kita, mulai dari Pak Haikal. Soal tema kita hari ini, PMI Membumi, Gerakan Ekologi. Apa mungkin kesimpulan yang bisa disampaikan? Silakan. Ya, sampai sekarang ini tidak ada yang bisa menemukan ada bumi selain kita tempat ini. Jadi secara sains hanya ini bumi yang ada di apa namanya yang ada sekarang ini. Nah, sehingga ya alam semesta ini. Sehingga karena hanya ini bumi yang hanya satu bumi ini, dan kita akan tinggal di sini seterusnya oleh generasi kita. Saya kira kita sama-sama harus menjaganya. Dan cara menjaganya salah satunya tadi itu membumi, menanam, apa tadi kepanjangan? Ya? Gerakan ekologis. Apa? Gerakan ekologi menjaga bumi. Nah, membumi, gerakan ekologi menjaga bumi. PMI membumi. Itu salah satu caranya. Sebenarnya PKB juga ikut-ikut sama PMI. Karena waktu Harla kemarin kita bikin pesta pohon. Jadi sekitar 1 juta pohon diinstruksikan ditanam di seluruh Indonesia. Meskipun itu tidak serta-merta, Pak. Bisa di sini 100, di mana 100 dan seterusnya. Jadi kita ikut-ikutlah sama sahabat-sahabat mahasiswa ini. Ya, sekali lagi, ya kalau tidak dijaga ini, ya pasti akan cepat rusak. Dan kalau cepat rusak, ya sama saja kita mempercepat kiamat. Jadi kalau, kan begitu logika sainsnya toh. Jadi supaya tidak terlalu cepat kiamat, dalam versi lain, ya mari kita sama-sama jaga ini karena ini hanya satu. Dan kita akan pakai sama-sama dan akan digunakan oleh manusia setelah kita. Saya tidak tahu apakah masih ada Adam setelah Adam yang kemarin kan, kita juga tidak tahu. Saya kira begitu. Terima kasih. Pertama saya ingin mengucapkan selamat atas launching PMI Membumi, membangun gerakan ekologi atau gerakan ekologi menjaga bumi. Selamat menanam pohon. Sampaikan salam hormat dan salam mulia saya ke para kiai-kiai di pesantren-pesantren yang teman-teman kunjungi untuk menanam pohon. Dan yang tidak kalah penting adalah menurut saya sebaiknya gerakan ini boleh saja di PMI kan, tetapi tetap melibatkan masyarakat non PMI atau komunitas non PMI. Itu menunjukkan bahwa PMI benar-benar membumi gitu ya. Harus diperluas. Ajak teman-teman
mudah-mudahan di teman-teman di LHK buka pintu juga untuk apa yang bisa dikontribusikan di LHK ke kawan-kawan, ke kementerian-kementerian untuk bisa agar gerakan ini semakin meluas. Gitu. Jadi itu yang terpenting. Sebenarnya hari ini juga saya setelah ini saya akan ke Goa ya, untuk melakukan aksi yang sama, ke menanam pohon. Kita dapat 1000 pohon durian, Sangking dari hortikultura. Alhamdulillah. Kita mau tanam di serius di Goa. Kita mau tanam pohon di situ, ya, dengan mengajak masyarakat. Jadi masyarakat yang jaga kebunnya, jaga lahan itu yang ditanami pohon. Kita kenapa mengharapkan pohon supaya buahnya bisa dimanfaatkan dan menjadi ekonomi. Makanya gerakan ekonominya yang saya sebut dengan gerakan ekonomi restoratif. Ya, gerakan ekonomi restoratif. Menanam pohon, memulihkan lahan dengan pepohonan buah atau apapun yang punya nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu juga kami lakukan. Dan juga saya berharap kawan-kawan PMI undang kami kalau memang kami dibutuhkan. 24 jam handphone kami selalu teraktif. Ya. Jam 12 mati balik. 24 jam kami siap membantu. Kalau ada yang mau dikoordinasikan, dikomunikasikan, tafadhal langsung saja, kami akan berusaha bantu ya, termasuk mengkonekkan dengan teman-teman pemerintah mungkin ya. Terakhir Bang Hasim, saya setuju bahwa pemulihan ini langkah lain, tetapi ada juga gerakan lain yang memang dibangun, itu gerakan melindungi. Jadi kan menjaga bumi ini dua, melindungi yang masih baik dan memulihkan yang sudah rusak. Nah itu. Melindungi yang baik gimana? Sementara kita butuh pembangunan ekonomi. Jadi, makanya begini, agak keliru kalau oke lah dikasih insentif yang spesial untuk investor, tetapi juga harus mereka harus diberikan dituntut untuk melakukan pemulihan apapun itu, dan sebaiknya memang mereka diberi dia memanfaatkan yang mengeksploitasi gitu ya, dengan resiko konsekuensi merusak alam, itu pasti. Tapi pertanyaannya, apa tanggung jawab negara, bagaimana cara negara untuk bisa memastikan agar setidaknya ada keseimbangan masyarakat yang selama ini menerima manfaat dari alam tersebut, dan bagaimana lahan itu bisa dipulihkan pasca kegiatan eksploitasi itu berakhir. Itu yang penting. Jadi teksnya, karena kan dia melakukan itu untuk keuntungannya. Setidaknya kalau sebenarnya Pak Men LH itu sebenarnya sudah pernah bilang, yang kita tidak merugikan perusahaan, kita hanya mengambil, negara mau ambil beberapa keuntungan mereka untuk digunakan untuk memulihkan lingkungan, gitu loh. Jadi sebenarnya ketika negara mengambil atau memajaki lah ya, memberikan potongan atau mengambil pajak dari perusahaan yang mengeksploitasi alam, itu tidak tidak merugikan mereka, tapi keuntungan itu juga harus dibagi. Tidak boleh kemudian, karena sayangnya orientasi bisnis kita, orientasi usaha kita masih profit, bukan untuk kemaslahatan bersama. Seandainya orientasi ekonomi kita sudah untuk keadilan bagi seluruh rakyat, itu mungkin masih bisa kita maklumi. Tapi kalau kegiatan ekstraksi, eksploitasi dan bisnis itu masih berorientasi pada keuntungan personal, keuntungan privat,
menurut saya betul dia yang dapat enaknya, dia yang dapat untungnya. Sekali ada bencana, kita yang kena. Dia yang rusak, dia yang ambil manfaatnya, dia yang ambil untungnya, kita yang menderita. Nah, itu tidak boleh begitu. Negara, kalau memang negara ini baik, maka negara harus mengubah anunya. Dia dapat untung, masyarakat dapat untung, alam juga tidak hancur atau alam bisa segera dipulihkan. Kira-kira begitu, Bang. Sekali lagi selamat teman-teman Pak Sekum, selamat bekerja, selamat tanam pohon. Sekali lagi salam untuk seluruh kader-kader PMI di Sulawesi Selatan yang dijajaki kerjasama atau program ini. Silakan lanjut Pak Julisman. Ya, terima kasih. Saya sampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada PMI. Luar biasa kolaborasi ini, sebenarnya ini berlanjut terus sampai kiamat. Ya, dilanjutkan di generasi-generasi berikutnya dari kita, tidak hanya sampai di sini. Dan ini semoga menjadi trigger atau menjadi motivasi bagi masyarakat bahwa PMI hadir di tengah-tengah kita dan menjadi pionir untuk menggerakkan masyarakat bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Yang kedua, kalau kita tidak melakukan apa-apa, Allah juga tidak apa-apa, Allah bisa memulihkan dengan sendirinya tanpa bantuan manusia, tapi Allah memberi ruang bagi kita untuk berpahala, beramal jariah. Dan yang terakhir selalu diingatkan, mari kita satukan hati, satukan pikir, satukan gerak, mewujudkan kebaikan, keberkahan di dunia ini, dan semoga kebaikan sampai generasi anak cucu kita. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terakhir kepada Kak Sulfikar Limulang sebagai Mabinda dari PKC PMI Sulawesi Selatan. Silakan Kak sebagai penutup. Ini pembicara tambahan. Syukur dikasih waktu terakhir, jadi waktunya sedikit. Yang pertama-tama kita apresiasi sahabat-sahabat kita di PMI Sulsel memilih konsen untuk di bidang lingkungan. Kalau teman-teman mahasiswa, organisasi lain, organisasi kemasyarakatan lain memilih perhatian terhadap lingkungan lewat demonstrasi terhadap kerusakan-kerusakan, terhadap kegiatan penambangan ilegal dan sebagainya, itu mungkin sebuah kebaikan. Nah, saya lihat PMI Sulsel mengambil satu sisi kebaikan lain juga sama terhadap bagaimana konsen terhadap lingkungan, perhatian terhadap lingkungan, yaitu dengan menanam. Kalau ada orang yang merusak, PMI Sulsel memilih untuk menanam. Saya rasa itu adalah yang perlu kita kembangkan, perlu kita teruskan, bahkan bagus kalau sampai ke tingkat rayon. Sebenarnya karena saya seorang legislatif PKB, saya tidak apa-apa bicara tentang forestasi juga, deforestasi juga. Karena begini, gerakan penghijauan itu amanah partai, tadi sudah disampaikan sama Pak Sekretaris kami di DPW. Tahun lalu kami sudah mediasi juga organisasi IPNU kalau tidak salah, kita mediasi sekitar 500 bibit pohon juga untuk ditanam, disebarkan di seluruh daerah. Nah, tahun ini kami mengajak lagi teman-teman PMI untuk melakukan itu. Karena itu tadi, ini adalah perintah yang harus kami laksanakan. PKB betul-betul konsen di program bagaimana menyelamatkan bumi kita, bagaimana membuat Indonesia ini hijau. Jadi kami tidak berhenti untuk mengajak, seluruh eksponen yang memang mau konsen di bidang ini. Sedikit kami kritik Pak, bukan kritik ya, sedikit kami menyampaikan kepada dinas. Hampir setiap tahun ada puluhan ribu bibit yang kita bagikan. Cuman ini masih menyentuh pada satu ini saja, lapisan masyarakat. Hampir semua bantuan bibit yang puluhan ribu yang produktif dibagikan kepada kelompok tani hutan saja. Nah, ini kedepannya, kemarin di rapat Komisi B dengan Dinas Lingkungan Hidup, kami juga sudah sampaikan tambah bibitnya yang lebih banyak sehingga
manfaatnya bisa dirasakan kepada masyarakat luas. Kalau tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya hanya kelompok tani hutan yang bisa merasakan manfaatnya, pesantren juga bisa kita jadikan sebagai pesantren ini dua, Pak. Kalau kita hampir semua pesantren kalau nggak salah punya lahan bebas. Kalau itu kita beri lahan-lahan produktif, tadi juga sempat disinggung sama saudara kita yang dari Walhi, pohon-pohon itu nantinya tidak hanya berfungsi sebagai penghijauan, tidak hanya berfungsi untuk paru-paru dunia, tapi juga berfungsi ekonomi untuk pesantren. Penting untuk dipikirkan bagaimana kemudian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lewat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan bantuan-bantuan kepada pesantren-pesantren yang ada di Sulawesi Selatan, bibit produktif, sehingga itu nantinya akan bisa dirasakan manfaatnya. Kita akan menciptakan hutan-hutan baru yang produktif. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Jadi perlu untuk lebih ditambah lagi anggarannya, Pak. Perlu untuk diperluas lagi cakupan sasarannya kepada masyarakat, sehingga program ini bisa maksimal dirasakan. Terima kasih kepada adik-adik PMI, selamat, jangan berhenti. Kalau tahun ini cuma bisa nanam 1000, minta bantuan sama dinas, nanti akan kami fasilitasi. Tahun depan tanam lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Mungkin seperti itu Pak Hasim, sekian dan terima kasih. Makasih Pak Ketua. Nah, kita tutup dengan sebuah catatan ringkas dari saya. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa menjaga lingkungan bukan pekerjaan satu pihak. Pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat, masyarakat membutuhkan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, dan anak muda memiliki energi untuk mengubah kesadaran menjadi gerakan. Karena itu, PMI Membumi tidak boleh berhenti sebagai tema diskusi. Ia harus hadir dalam kerja nyata, advokasi, edukasi, pengawasan, dan kolaborasi. Sebab menjaga bumi bukan hanya tentang menyelamatkan lingkungan hari ini, tapi juga memastikan generasi berikutnya masih memiliki ruang untuk hidup dengan layak. Saya Hasim Marfa, sampai bertemu di podcast selanjutnya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.